Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan logaritma. Sebelum kita ke persamaan, terlebih dahulu kita simak tentang definisi logaritma. Jika kita punya bentuk A log B dengan A-nya adalah basis, maka nilai A ini, nilai basisnya itu harus positif, dan nilai A itu sendiri tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan untuk B-nya atau numerusnya harus lebih dari 0, tidak boleh negatif. Jadi secara umum nilai basis dan nilai numerus tidak boleh negatif. Sedangkan basis selain tidak negatif tidak boleh 1. Misalkan kita punya dua permasalahan. Nomor 1 dengan basis 3 log X tambah 2, maka nanti nilai numerusnya X tambah 2 ini haruslah lebih dari 0. Jadi X nya harus lebih dari negatif 2. Ini yang harus terpenuhi untuk bentuk yang pertama. Dan untuk yang bentuk kedua, basisnya X tambah 1. Berarti basis itu X tambah 1 harus lebih dari 0. X itu lebih dari min 1. Selain itu, X tambah 1 juga tidak boleh sama dengan 1. Jadi X nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi selain lebih dari min 1 tidak boleh juga sama dengan 0. Jadi min 1 nanti pas di 0 dia nggak boleh, setelah 0 boleh. Oke, kita ke sifat-sifat logaritma. Ini ada 7 sifat logaritma, sifat yang menurut saya paling mendasar. Misalkan kita punya A log 1. Berapapun nilai A, asalkan A itu memenuhi sesuai dengan definisi tadi, tidak boleh negatif dan tidak boleh sama dengan 1, maka dia bernilai 0. Kemudian yang kedua, misalnya A log A, basis dan numerus sama, maka nilainya sama dengan 1. Selanjutnya A log B ditambah A log C. Di sini operasinya tambah, maka bisa dibuat A log B kali C. Jadi kalau tambah itu sama dengan numerusnya dikalikan. Selanjutnya kalau seperti nomor 2 tapi di sini selisih, A log B kurang A log C, maka numerusnya jadi dibagi. Selanjutnya kalau misalnya A log B ini kita ubah menjadi bentuk pembagian, maka numerusnya bisa dibuat bilangan yang baru, log B per log A. Jadi A yang awalnya basis bisa jadi numerus. Selanjutnya A pangkat M dengan B pangkat N. Nah, di sini pangkatnya, pangkat dari B itu menjadi pembilang dan pangkat dari A itu menjadi pembagi. Kemudian dikali dengan A log B. Sekarang A dan B-nya tanpa pangkat. Selanjutnya, kalau misalnya mau ditukar antara basis menjadi numerus, ini A dan B mau ditukar, dia bisa menjadi 1 per, itu akan bertukar posisi basis menjadi numerus. Selanjutnya kalau misalnya perkalian A log B kali B log C, di situ ada numerus dan basis sama, maka bisa dibuat A log C. Di sini disederhanakan A log C langsung. Kita langsung ke persamaan logaritma. Di persamaan logaritma ada 5 jenis persamaan. Yang pertama, misalnya A log fx sama dengan A log p. Di sini kita lihat yang berbeda hanya nilai fx dan nilai p. Sehingga supaya dia bernilai sama, maka fx itu sama dengan p. Lanjut berikutnya, A log fx sama dengan A log gx. Di sini yang berbeda hanya fx dan gx, maka supaya sama, nilai fx-nya dibuat sama dengan nilai gx. Berikutnya nomor 3, misalnya A log fx sama dengan B log fx. Nah, di sini fx-nya sudah sama-sama fx, sedangkan basisnya berbeda. Satunya basisnya A, satunya basisnya B. Maka supaya dia bernilai sama, maka kita menggunakan sifat yang pertama tadi, A log 1 sama dengan B log 1. A dan B nya tidak apa-apa berbeda, asalkan numerusnya 1.
jadi fx-nya dibuat 1. Selanjutnya yang nomor 4, fx log gx sama dengan fx log hx. Di sini yang berbeda hanya gx dan hx, maka ini sama saja dengan sifat nomor 2, jadi numerusnya dibuat sama. Selanjutnya yang kelima, ini ada bentuk kuadrat. Kita perhatikan ada bentuk kuadrat, a kali a log fx ditambah b kali a log fx tambah c sama dengan 0. Ini bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Selanjutnya nanti nilai a log fx itu bisa diubah menjadi variabel baru. Misalnya a y kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Jadi nanti diselesaikan menggunakan pemfaktoran. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ini mengadopsi sifat yang nomor 1 tadi. 2 log x ditambah 2 log x kurang 2 sama dengan 3. Cara menjawabnya, di sini ada operasi penjumlahan. Jadi numerusnya kita buat menjadi perkalian, sehingga 2 log x dikali dengan x kurang 2 sama dengan 3. Nah, 3-nya kita kalikan dengan 1. Nah, 1 ini sama saja dengan a log a tadi kan 1. Nah, karena di depannya ini basisnya 2, maka bisa dibuat 2 log 2. Itu bernilai 1. Jadi 1 yang belakang kita ubah menjadi dikali dengan 2 log 2. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, ada 3, kemudian di belakangnya 2 log 2, nanti 3-nya pindah menjadi pangkat dari numerusnya. Sehingga bisa ditulis 2 log, ini dikalikan x kuadrat kurang 2x sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, karena di sini sudah sama-sama 2 log, maka supaya dia bernilai sama, numerusnya kita buat sama. Berarti x kuadrat dikurang 2x sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Nah, jadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Pemfaktorannya adalah x min 4 kali x plus 2 sama dengan 0. X yang pertama ini sama dengan 0, maka x sama dengan 4, atau yang kedua x nya sama dengan min 2. Nah, kita peroleh 2 buah nilai x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Ini kita uji lagi ke soal awal. Di soal awal kita punya ini 2 log x dan 2 log x kurang 2. Nah, maka x yang pertama tadi itu harus lebih dari 0, dan yang kedua x kurang 2 itu harus lebih dari 0, sehingga x nya harus lebih dari 2. Kita punya syarat satunya lebih dari 0, satunya lebih dari 2. Yang memenuhi kedua-duanya hanya bagian yang ini, x sama dengan 4, itu yang lebih dari 0 sekaligus lebih dari 2. Sedangkan yang bagian kedua ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x nya sama dengan 4. Lanjut nomor 2. Untuk nomor 2 ini mengadopsi sifat nomor 2. Karena fungsi sebelah kiri dengan sebelah kanannya sudah sama basisnya 4 log x, maka supaya dia bernilai sama, maka x kuadrat ini sama dengan x tambah 2. Sehingga kalau kita gabungkan ke satu ruas menjadi x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x kurang 2 dikali dengan x plus 1 sama dengan 0. Sehingga nilai x yang pertama, x nya sama dengan 2 supaya 0. Atau yang kedua, x nya sama dengan min 1. Kembali ke soal di atas. Kita punya x kuadrat numerusnya dan x plus 2. Nah, kita uji nilai x yang kita peroleh ini
yang kita peroleh ini yang mana yang memenuhi dari dua di atas. Berarti numerus yang pertama x kuadrat itu lebih dari 0, maka x-nya lebih dari 0. Dari numerus yang kedua x plus 2 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari min 2. Jadi di sini yang memenuhi dua syarat ini, yang memenuhi dua syarat itu yaitu x sama dengan 2. Sedangkan x sama dengan min 1 ini tidak memenuhi karena dia kurang dari 0. Di sini harus lebih dari 0. Maka yang ini tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya x-nya sama dengan 2. Lanjut soal nomor 3. Ini kita lihat basisnya berbeda. Satunya 3, ini basisnya 4. Sedangkan numerusnya sama. Maka penyelesaiannya numerusnya dibuat sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya ini x kuadrat kurang 2x kurang 2 sama dengan 1. Maka x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan x min 3 dikali dengan x plus 1 sama dengan 0. Sehingga nilai x-nya yang pertama sama dengan 3 atau yang kedua sama dengan min 1. Nah, di sini kalau kita masukkan nilai x sama dengan 3 ke numerus itu bernilai 1, dan x sama dengan min 1 kita masukkan ke numerusnya juga bernilai 1. Jadi ini dua nilai x ini merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya ke soal nomor 4. Di sini kita punya bentuknya basisnya sama dan numerusnya berbeda. Nah, karena numerusnya berbeda, maka supaya bernilai sama, numerusnya kita samakan. Berarti x kuadrat min 3 itu harus sama dengan x plus 3. Numerus yang kiri harus sama dengan numerus yang kanan. Selanjutnya kita kumpulkan ke satu ruas menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi x min 3 dikali dengan x plus 2 sama dengan 0. Jadi yang pertama nilai x-nya sama dengan 3, atau yang kedua nilai x-nya sama dengan min 2. Nah, ini kita lihat lagi ke numerus yang ada. Ini ada tiga posisi. Numerus yang dari kiri dan dari kanan dan basisnya. Basisnya kita ambil salah satu karena sama aja, x plus 1. Jadi nilai x-nya x plus 1 itu harus lebih dari 0. Jadi x lebih dari min 1. Kemudian masih dari basis x plus 1 itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian dari numerus yang kiri x kuadrat min 3 itu harus lebih dari 0, maka x kuadrat lebih dari 3, x-nya lebih dari akar 3. Kemudian berikutnya dari yang kanan x plus 3 itu lebih dari 0, maka x-nya lebih dari 3. Nah, kita cari dari dua ini, yang pertama dan yang kedua, yang memenuhi 4 syarat. X sama dengan 3 ini memenuhi, ini lebih dari min 1 memenuhi, tidak sama dengan 0 memenuhi, lebih dari akar 3 memenuhi, lebih dari yang terakhir ini maaf, yang terakhir ini lebih dari min 3. Ini juga memenuhi lebih dari min 3. Lanjut yang kedua, yang nilai min 2. Min 2 ini lebih dari min 1. Tidak, min 2 itu kurang dari min 1. Jadi min 2 itu tidak memenuhi, karena tidak memenuhi di syarat pertama ini sudah tidak memenuhi. Nanti kalau syarat pertama memenuhi, syarat kedua lagi. Kalau masih memenuhi, syarat ketiga, baru syarat keempat. Kalau 4 syarat dia memenuhi, maka dia adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, karena hanya
X sama dengan 3 yang memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya untuk soal ini X-nya sama dengan nilainya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 3. Lanjut yang terakhir, misalnya kita punya 3 log X dikali dengan 2 ditambah 3 log X sama dengan 15. Nah, ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara memisalkan menjadi 3 log X, kita misalkan sebagai P, sehingga bentuk di atas bisa dibuat menjadi P dikali dengan 2 ditambah P sama dengan 15, sehingga bisa diselesaikan menjadi 2P ditambah P kuadrat min 15 sama dengan 0, atau kalau disusun P kuadrat ditambah 2P kurang 15 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, dia menjadi P ditambah 5 dikali dengan P dikurang 3 sama dengan 0, sehingga nilai P nya sama dengan min 5, atau P yang kedua sama dengan 3. Nah, baru kita kembalikan nilai P tadi. Nilai P nya adalah 3 log X. Jadi 3 log X sama dengan P yang pertama itu min 5. Nah, jadi 3 log X sama dengan min 5 nya dikali dengan 1 adalah 3 log 3, min 5 nya jadi pangkat dari 3, min 5. Nah, selanjutnya dia bisa dibuat menjadi nilai X itu sama dengan, ini kan nilai X nya, ini yang berbeda kan itu, jadi X nya sama dengan 3 pangkat min 5, atau nilai X nya sama dengan 1/3 pangkat 5. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 log X sama dengan 3. Ini kan nilai P nih, ini nilai P, ini juga P. Jadi 3 log X sama dengan 3 nya dikali dengan 1 adalah 3 log 3. Nah, 3 yang di depan ini menjadi pangkatnya jadi 3 yang belakang. Jadi nilai X nya sama dengan 3 pangkat 3. Ini kan nilai X nya sama dengan nilai yang di sini. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Ini sama dengan 27. Jadi himpunan penyelesaiannya. Oke, selanjutnya silahkan pelajari soal-soal yang ada di deskripsi video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.